Karena kita pakai XOR di situ dan dibutuhkan untuk real time processing. Nah, ini beberapa eh, cipher alir dan tahun pembuatan dari mulai 87 sampai ke 2004 ya. Nah, ini yang banyak dibahas nih di RC4, E5, Trivium ya. RC4 nih sudah digunakan di network tadi. Sampai sekarang masih digunakan RC4. Kita lihat di sini ada E5 1, E5 2, Achterban, Crypt Empty, Phase Grain. Ini perbandingan antara beberapa si diagram cipher alir. Kita lihat di sini ya, ada computational complexity. Rata-rata di millisecond semuanya. Ada RC4, lalu ada dan Trivium dan lain sebagainya. Nah, kita bahas sedikit tentang si RC4. Ini paling populer ya, dibuat oleh Ronald Rives dari Laboratorium RSA. RC itu dari Ron's Code, ya, Ronald Rives. Versi lain mengatakan reverse cipher. Digunakan beberapa sistem keamanan. Ini lazim digunakan ya umum di SSL, TLS, dan standar wireless LAN 802.11, WEP, lalu di Wi-Fi protokol akses untuk wireless ya, near cable. Jadi diagram bloknya seperti ini. Kita punya secret key, lalu masuk ke RC4, dibangkitkan ya. Ini fungsi pembangkitannya. Dan kita punya keystream yang siap nanti untuk diekskorkan dengan plain text dan diekspor dengan ciphertext. Kunci rahasianya panjang maksimal 256 karakter, satu karakter itu satu byte. Jadi ada 256 byte gitu ya. Jika panjang kunci kurang dari 56 byte, maka karakter kunci diulang secara periodik. RC4 menghasilkan luaran berupa kunci alir keystream dengan panjang tak terbatas. Jadi sepanjang plain text-nya gitu ya. Ya, ya ini sih apa karakteristik di cipher keystream ya. Cipher keystream. Cipher stream. RC4 membangkitkan kunci alir dalam satuan byte seperti setiap kalinya, kemudian dieksorkan dengan byte plain text. Untuk membangkitkan kunci alir, cipher menggunakan status internal. Jadi si cipher RC4 ini melakukan permutasi angka 0 sampai 255 di dalam larik ya, artinya di dalam matriks 0 sampai 255. Permutasi merupakan fungsi dari kunci rahasia dengan panjang variabel. Nah, dia menggunakan indeks, ada I dan J. Ada dua di RC4 subproses. Yang pertama key scheduling algorithm dan yang kedua adalah pseudo random generation algorithm. Nah, key scheduling algorithm yang pertama KSA. Nah, dia melakukan inisialisasi ini dari 0 sampai 255 karena panjangnya 255 ya. 255. Nah, ini semua matriks satu apa? Matriks satu kali satu ini diisi dari 0 sampai 255 nih di dalam sini. Nah, setelah itu dia akan melakukan permutasi dari nilai larik berdasarkan kunci rahasia K-nya. Cara penghitungan K-nya ini kuncinya berapa gitu ya. Ini dilakukan mod juga di sini dengan panjang kuncinya dengan K. Ini pseudocode-nya, lalu permutasi menyebabkan elemen-elemen dalam laris X teracak. Nah, ini supaya mengakibatkan ini jadi acak nih. Jadi tadinya 253 di sini, nanti dia akan bisa di sini. Misalkan. Yang dua ini bisa akan berubah jadi di sini gitu. Karena melakukan permutasi yang tadi. Nih. KI model Lenka menyatakan karakter kunci diulang secara periodik jika panjangnya kurang dari 256. Kalau kuncinya kurang dari 256, maka dia akan ulang secara periodik. Nah, yang kedua adalah pseudo random generation algorithm, PRGA.
Membangkitkan keystream dengan cara mengambil nilai SI dan mempertukarkannya lalu menyumbangkan keduanya menjadi modulus 256. Kunci alir tersebut kemudian diekskorkan dengan sebuah karakter plain text. Nah, jadi ini ada swap di sini. Di swap lalu setelah itu di XOR hasilnya dan di mode 256. Nah, ini yang akan jadi si keystreamnya. Tuh, ini yang dilakukan nanti untuk si ciphernya. Tuh, jadi yang pertama kita punya key scheduling algorithm, lalu dilakukan permutasi supaya bentuk yang di dalam sini diacak. Lalu setelah itu ada pseudo random generation algorithm, di mana dilakukan operasi pertukarannya, swap, dan dilakukan di sini eh, XOR pertambahan ya yang di swap ini dan di mode 256. Tuh. Nah, ini jelasnya seperti ini. Oke, ini secara keseluruhan. Keamanan RC4. RC4 memiliki kelemahan. Byte pada keystream awal pembangkitan memiliki korelasi yang tinggi dengan beberapa byte awal kunci. Nah, direkomendasikan buang 256 sampai 512 bit byte keystream awal. Nah, RC4 ini ada cipher alir, tidak kuat terhadap serangan sebagai flip bit attack maupun serangan stream attack lainnya. Tadi ya, flip bit attack tetap pasti kena. Nah, ini sudah bisa dipecahkan dalam hitungan jam atau hari. Karena ini algoritmanya udah cukup lama ya. 1987. Di mana waktu itu komputer aja di 1987 spesifikasinya nggak kayak sekarang. Coba kita lihat. Uh, Computer specifications in 1987. Oke, nah kita lihat di sini. 98, 1987 ini budget PC ya. CPU-nya Intel 8086. Nah, ini yang kemarin kalau kita bahas di apa bahasa assembler, nah ini kita pakai nih 8086 400 4,7 atau 8 MHz. Nah, RAM-nya masih kilobyte nih, 512 atau 640 kilobyte. Lalu single load density pakai floppy disk, cuma 360 kilobyte. Masih monokrom dan MS-DOS. Nah, kita bandingkan dengan yang sekarang misalkan. Ini di 1987, ini 2024. Consumer, saya juga nggak tahu nih sekarang. Base desktop, katanya aja Bing. Consumer specification, oke kita anggap aja lah ya. Sekarang ya paling nggak kita udah pada AMD ada Ryzen ya. Ini clocknya juga udah pakai gigahertz sekarang. RAM ya bisa 8 giga. Ini udah berapa ribu kali lipatnya. Dan kita udah pakai SSD atau NVRAM ya sekarang. Kalau graphic cardnya udah GDDR berapa sekarang? 5 atau 7. Ada yang ini update spek gaming udah berapa sekarang GDDR? Ada yang update spek gaming di sini. Siapa yang main gaming? Yang main game nggak ada yang suka main game di sini. Nah, ini pakai MS-DOS waktu itu ya. Sekarang udah pakai Windows atau Mac atau Linux dan lain sebagainya lah ya. Banyak tuh. Jadi kita bisa lihat ya ini zaman dulu nih laptopnya masih kayak gini. Printer, monitor, nah ini hard disk bentuknya kayak gini dulu, modem ya lain sebagainya lah ya. Oke, jadi ini sudah bisa dipecahkan. Nah, ini pada Februari 2015
dilarang penggunaannya. Ini ada di sini. Lalu RC4 dibuat untuk mengatasi kelemahannya yaitu Spritz RC4A, VMSC, dan RC4 Plus. Ini kode program RC4 dalam bahasa C++. Nanti bisa sambil dilihat aja ya untuk dekripsi. Nah, enkripsi Citra dengan RC4. Cocok digunakan untuk enkripsi Citra tanpa merusak header filenya. Karena terdiri dari sejumlah pixel ya. Setiap pixel itu ukurannya 1 byte atau grayscale image sampai 3 byte color image. Nah, dengan mengenkripsi setiap byte pixel dengan setiap byte keystream, pixel Citra bisa terenkripsi. Nah, contohnya ini. Kita punya plain image-nya ini dan kita punya encrypted image-nya ini. Jadi menyembunyikan si plain image-nya gitu ya. Kalau kita mau ngirim ke orang, nggak mau ketahuan ya udah kita kasih aja nih encrypted-nya pakai si RC4. Ini demonya. Kita bisa pakai Crypt Online atau Let It Go. Coba ya. RC4, C4 online demo image apa? Image encrypt. Nah, ini key-nya kita bisa buat dalam bentuk binary. Oke. Hello. Tuh, seperti ini. Ini image-nya nggak bisa dilihat. Library. Oke, nggak bisa. Oke, ini encode, decode. Nah, ini contohnya lah ya. Ini RC4. Oke, lalu ada F5. Dia cipher alir yang digunakan untuk mengenkripsi transmisi sinyal percakapan dari standar sinyal telepon seluler atau GSM. Nah, kalau GSM pakainya F5. Sinyal GSM dikirim barisan frame. Satu frame panjangnya 228 bit dan dikirim setiap 4,6 milidetik. Nah, dia menghasilkan kunci alir keystream sebanyak 228 bit yang kemudian bitnya dieksorkan dengan bit frame pesan sepanjang 228 bit. Eksternalnya, session key-nya ada 64 bit. Nah, ini kunci bangkitnya ya, 64 bit. Nah, GSM itu seluler Eropa, A5 dikembangkan oleh Prancis. Nah, ini tergantung regulasi ya. Ada 2 versi. Tadi kita lihat ya, ada A1 versi kuat A5 dan A2 Kasumi. Oke, A51 rahasia tapi 94 terbongkar melalui reverse engineering. Nah, A5 ini kita balik lagi pakai si LFSR. Nah, jadi kan totalnya tadi 64 ya. Dia ada 3 buah LFSR-nya. Jadi nanti digeser lalu dipindah ke depan ya. Totalnya 19 bit pertama, 22 bit kedua, dan 23 bit yang ketiga. Nah, bit dalam register diindeks di mana least significant bit atau bit tidak penting diindeks dengan 0, elemen paling kanan. Nanti dia geser ke kanan. Luaran output dari A5 adalah hasil XOR dari 3 buah LFSR. Jadi nanti tiga-tiga LFSR-nya ini akan di XOR-kan untuk mendapatkan key stream-nya. Di situ ada kendali detak, ada clock-nya. Nah, yang variabelnya ada bit ke-8 pada register pertama, yang ini ya, 19, pada bit 13, 16, 17, 18, lalu bit 10 pada register kedua, bit clock-nya ada di 20, 21, lalu bit ke-10 pada register 3. Bit clock-nya ada 7, 20, 21, dan 22. Nah, contohnya kayak gini. Tuh. Jadi ini yang pertama ya di 8, lalu ada di 10, di 10. Ini hitungan bitnya dari kanan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di 8 sini.
dari nol. Nol, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 10, ini 10. Dan ini adalah bit eh clocknya nih. 13, 16, 17, 18. Ini yang nanti akan di-XOR-kan. Ini yang di-XOR-kan, hasilnya akan menjadi bit selanjutnya. Nah, gesernya ke kiri. Lalu semua hasil bit yang ini berarti yang keluar gitu ya, yang terakhir di bit yang paling ujung ini akan di XOR-kan dengan ketiga-tiganya. Nah, ini bentuknya beda-beda ya di XOR-nya. Ini yang di 2021 untuk jadi yang di sini. Dan ini ada 22, 21, 20 untuk jadi yang sebelah sini. Nah, ini ada heartbeat-nya nih di sini. Heartbeat-nya ini nanti akan menentukan juga sebetulnya fungsinya heartbeat di sini. Nah, kaidah mayoritas. Pada setiap putaran, I1 sampai dengan 64, bit tengah setiap register diperiksa dan bit mayoritasnya 50% persatu ditentukan. Jika bit tengah sebuah register sama dengan bit mayoritas, maka register tersebut didetak. Biasanya pada setiap putaran 2 atau 3 buah register detak, peluang sebuah register detak pada setiap putaran 3/4. Jadi bit yang di sebelah sini menentukan nih. Kalau ini kan ada apa? Ada bit mayoritas nih, 50% plus satu. Nah, ini di sini bit yang di 8, 10, 10 ini berapa? Tuh. Jika bit tengah sebuah register sama dengan bit mayoritas, maka register tersebut didetak. Ketika sebuah register didetak, semua bit detaknya di XOR-kan dan hasilnya diletakkan pada posisi LSB ke 0. Nah, di sebelah sini. Oke, nah ini kita coba lihat di simulasinya. A5 hmm, encryption simulator. Oke, nah ya ada three step. Yang pertama harus dibaca 64 kali. Ada 64 step ya. Ini pokoknya jadi ada tiga step. Yang pertama reading key, lalu register initialization, dan yang terakhir adalah generate key stream. Nah, di sini registernya nih. Kita bisa lihat di sini. Ini yang pertama sih nol semua. Oke, yang pertama. Nah, ini key-nya 64 bit. Misalkan ini ya key-nya. Ini yang pertama. Kita akan reading key, lalu yang kedua. Nah, ini berubah ke sini. Masuk semuanya. Yang ketiga, geser. Keempat, masuk. Ini dia masukin dulu semuanya ke sini. Sampai di ujung. Nah, sampai ke 64. Semuanya masuk. Muter ya. Oke. Terus. Oke. Sampai 64 lalu ada register initialization. Nah, sampai 100 kali. Lalu di sini ya. Then register initialize. And every long key stream can be generated. Nah, ini setelah itu, lalu generate key stream ini baru dia akan mulai untuk XOR-nya. Ini harus 100 kali ini diklik. Ini di sini key stream-nya belum ke generate ya. Capek juga nih. Oke, baru generate key stream. Ini satu-satu juga. Nah, ini terus-terus sampai berapapun gitu ya. Tergantung panjang dari uh, plain text kita. Oke. Algoritma A1 digunakan untuk enkripsi semua percakapan dan komunikasi data melalui telepon seluler GSM di Eropa.
ditanam dalam chip pada kartu SIM card. Nah, di Indonesia ini telepon seluler dilarang untuk dienkripsi ya. Maka A5 tidak diaktifkan sehingga semua sinyal terkirim dalam bentuk plain text. Makanya kita bisa nge-tapping sinyal di tengah-tengah atau operator bisa ngebuka eh, percakapan kita disadap gitu ya. Nah, karena ini disabled di Indonesia ini di disabled. Beda dengan di luar negeri. Nah, keamanan A51 terletak pada pembangkitan bit acak yang diperiksa oleh tiga buah laser di atas. Nah, tujuan kriptoanalisis harus temu kunci sesi nih yang digunakan pembangkitan bit acak. Intinya sama ya, kita harus punya karena dia live SR ada seed-nya. Nah, ini yang harus dicari. Kriptoanalisisnya mengetahui luaran A51 adalah pada periode awal komunikasi. Saja menemukan kunci sesi yang digunakan untuk dari sisi komunikasi selanjutnya. Jadi karena dia berulang, dia harus bisa nge-tapping dulu nih periode awal komunikasinya. Serangannya non-blink attack, lalu dilakukan oleh Ross Anderson pada tahun 94, menerka 42 bit isi register R1 dan R2 dan menurunkan 23 bit ke R3 dari 42 bit. Waktu komputasi lebih dari sebulan. Pada tahun berikutnya cuma berapa menit. A51 sudah berhasil di cryptanalysis. Gitu. Apalagi dengan teknologi komputer yang ada sekarang ya. Jadinya 5 terakhir saya tahu. Apa tuh? Oh, GDDR5 yang tadi ya. Oke. Oke, nah ini yang tadi yang kita demokan ya. Oke, nah selanjutnya Trivium. Tapi saya pikir cukup di A51 aja. Oke, eh, sebelum saya absensi, silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk mengetahui ya beberapa algoritma kriptografi ya. Kalau pemanfaatannya mah udah banyak, bisa cari aja di GitHub mau bikin buat apa gitu. Nah, misalnya RC4 kita sebetulnya bisa pakai buat eh, di database gitu ya, karena panjangnya itu akan sama gitu dengan yang ada di database. Jadi di situ relatif kalau kita mendeskripsikan satu field gitu kan ada ya panjangnya berapa gitu. Jadi dia nggak akan berubah gitu. Misalkan saya ngetik halo ya berarti di situ akan jadi halo juga gitu. Tapi dengan bentuk yang dienkripsi kayak sinkronus kayak sinkronus lah ya. Tapi lebih sulit diterka karena kita pakai seed-nya di situ. Ya, sebentar, saya akan absen. Silahkan open cam ya. Ya, silahkan open cam. Alfiansyah ada? Alfiansyah tadi ada. Halo Alfi, Ada Pak. ada ya. Salman, mana Salman? Hadir Pak. Halo man, ada ya. Di kampus man. Iya Pak. Sahroni ada? Hadir Pak. Ada. Di kampus juga Ron? Enggak. Ya Pak, sama. Open cam dong makanya biar kelihatan bener gitu di kampus. Ini Kayak Pak Bagas nih. lagi apa ya nongkrong di kantin. Oh beneran kan sambil angkringan berdua. Bintang ada bintang. Ada Pak. Hadir. Ada Devin, nggak ada. Dimas, Dimas Kusumarian ada. Hadir Pak. Oke, Irfan, Irfan Maulana Hadir Pak. hadir. Khalid, Khalid Musdar
Nggak ada. Aldi biasanya masuk nih. Udah berapa lama ini nggak masuk ya? Raihan Hadir Pak. Izin Pak, nggak ada. masih di jalan Pak, jadi nggak bisa Oh, on cam. oke. Rizik Susanto, Muhammad Rizik Susanto, Hadir Pak. ada. Renaldi Bagas, Pangestu, Hadir Pak. ada. Usama, Hadir, Pak. sama ada Rifano. Rifano ada? Nggak ada. Oke, open cam sekali lagi ya. Sebentar, saya mau screenshot dulu. Sebentar. Ini satu, dua, tiga. Itu bertiga nih, beneran bertiga nih. Siapa aja tuh? Salman. Sama Siapa aja Bang tuh, Man? Reja, Pak. Ikut kuliah aja. Udah jago, ngapain ikut kuliah aja? Oke, kalau sudah, saya rasa cukup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagas, udah Bagas. Waalaikumsalam. Udah, udah, Gas. Tadi udah dipanggil kok. Udah saya absen nih. Oke, Pak. Siap.